intinya outputnya itu adalah bagaimana dalam pedoman ini bisa menjelaskan bahwa kreativitas itu tidak nol harganya. Dan juga tidak bisa dikunci harganya karena ini kan juga tergantung hasil kreativitas. Karena kami juga berdiskusi dengan asosiasi, dengan para tokoh fotografer maupun videografer yang junior, yang senior, yang master begitu. Memang kalau dikunci harganya itu kan ada beberapa variabel yang tidak bisa kita samakan. Ke masalah kewilayahan, apakah di kota besar, apakah di daerah yang pedalaman, itu satu. Belum pengalaman mereka, apakah pemula, apakah junior, senior, atau master, itu yang kedua. Belum lagi jenis pekerjaannya, apakah itu indoor, outdoor, misalnya foto studio dengan foto yang menggunakan drone lewat lembah, apalagi Bung Amsal juga mengerjakannya di masa COVID begitu kan, dengan berbagai resikonya, itu juga berbeda. Jadi kami juga sangat hati-hati, jangan sampai mengunci sebuah harga justru akan mengurangi penghargaan terhadap hasil kreativitas itu sendiri. Malam ini kami menerima tamu yang beberapa hari ini kita ketahui, Bung Amsal Sitepu dari Kabupaten Karo yang sempat menghadapi tantangan dan masalah hukum, dan tentu kedatangan beliau hari ini adalah juga untuk berdiskusi, menerima masukan, dan juga harapan beliau juga agar hal seperti ini tidak terjadi lagi kepada pegiat ekonomi kreatif di Indonesia dimanapun berada. Yang kedua, kami juga dalam diskusi juga menyampaikan kepada beliau bahwa saat ini Kementerian Ekonomi Kreatif juga sedang menyusun pedoman. Dan pedoman ini juga nantinya akan kami sosialisasikan, baik itu ke aparat penegak hukum, ke Kementerian Mendagri karena struktur auditor atau inspektorat Pemda ada di Kemendagri, dan juga ke Kementerian Keuangan yang kaitannya nanti dengan jasa-jasa kreativitas yang mungkin juga bisa menjadi acuan begitu. Nah, dalam diskusi tadi beliau juga memberikan masukan karena selain asosiasi tentu Bung Amsal ini juga mempunyai masukan seperti apa sebaiknya sebagai orang yang pernah menghadapi sebuah situasi secara hukum, dan ini supaya jangan terjadi kembali. Dan beliau juga menyampaikan masukan-masukan yang baik, tetapi semangatnya adalah bagaimana kita melihat bahwa industri kreatif Indonesia ini sedang berkembang dengan pesat. Dan industri kreatif ini tidak hanya di kota-kota besar, karena perkembangannya justru banyak di daerah-daerah. Nah, tentu kehadiran kita semua, tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi kehadiran dari kementerian, pemerintah daerah, asosiasi, para tokoh dan pegiat, bagaimana sama-sama kita terus memperkuat industri kreatif Indonesia bisa semakin berkembang. Kita berharap bahwa bagaimana produk-produk kreatif di daerah atau pegiatnya, tadinya di daerah dia juga bisa masuk ke pasar nasional, dan yang nasional tentu kita berharap juga bisa mendunia. Begitu kira-kira sebagai pembuka. Selanjutnya kami juga persilahkan Bung Amsal juga untuk menyampaikan apa yang tadi kita diskusikan ya, selain ngopi dan sambil makan sama-sama. Silakan. Yes. Terima kasih sebelumnya buat Bapak Menteri yang udah menyambut kami dengan sangat baik. Dan teman-teman, tadi kami berdiskusi banyak dengan Bapak Menteri dan juga para direktur dan kabiro semuanya. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya salah satu mungkin yang menjadi permasalahan, yang membuat permasalahan saya ini jadi agak berlarut karena ketidaktahuan saya, Pak. Jadi sebenarnya Kementerian Ekonomi Kreatif itu punya badan hukum ya, Pak? Ya, punya badan pendampingan hukum. Ada pendampingan hukum, juga punya laporan publik, ya kan Pak? Terus di semua kanal-kanal sosial media yang saya bilang tadi sama Pak Menteri, kalau saya tahu ini dari awal Pak, kayaknya saya nggak nyampe 131 hari di dalam gitu. Jadi ini saya juga mau bilang sama teman-teman semuanya, para pekerja ekonomi kreatif yang ada di seluruh Indonesia, sepertinya memang kita harus lebih aktif lagi
Jangan terfokus hanya kepada karya kita. Kita coba melihat kepada pusat kita di sini adalah Kementerian Ekonomi Kreatif. Iya, Apa-apa aja asosiasi, apa aja layanan-layanan yang bisa kita pergunakan. Jadi jangan lihat proses ini sebagai sebuah masalah, tapi sebagai sebuah evaluasi. Betul. Bagaimana supaya ekonomi kreatif di Indonesia bisa berkembang. Ya. Dan saya pikir Pak, ini akan menjadi momentum. Ekonomi kreatif kita akan semakin berkembang. Dan anak-anak muda tidak akan takut lagi untuk berkarya. Dan pesannya terakhir Pak, jangan takut untuk berkarya. Semangat untuk berjuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hadir di sini juga istri Bung Amsal, namanya Mbak Lovia, dan juga teman dari Kabupaten Karo, Mbak Mia Kaban, begitu. Jadi silakan teman-teman wartawan kalau ada pertanyaan kami persilakan. Tadi disebutkan ada pedoman yang sedang digodok itu Pak. Lebih bisa didetailkan poin-poinnya seperti apa mungkin? Ya, jadi sebetulnya intinya pedoman ini masih dalam proses, itu satu. Yang kedua, bahwa intinya outputnya itu adalah bagaimana dalam pedoman ini bisa menjelaskan bahwa kreativitas itu tidak nol harganya. Dan juga tidak bisa dikunci harganya karena ini kan juga tergantung hasil kreativitas. Karena kami juga berdiskusi dengan asosiasi, dengan para tokoh fotografer maupun videografer yang junior, yang senior, yang master begitu. Memang kalau dikunci harganya itu kan ada beberapa variabel yang tidak bisa kita samakan. Ke masalah kewilayahan, apakah di kota besar, apakah di daerah yang pedalaman, itu satu. Belum pengalaman mereka, apakah pemula, apakah junior, senior atau master, itu yang kedua. Belum lagi jenis pekerjaannya. Apakah itu indoor, outdoor, misalnya foto studio dengan foto yang menggunakan drone lewat lembah, apalagi Bung Amsal juga mengerjakannya di masa COVID begitu kan, dengan berbagai resikonya, itu juga berbeda. Jadi kami juga sangat hati-hati, jangan sampai mengunci sebuah harga justru akan mengurangi penghargaan terhadap hasil kreativitas itu sendiri. Apakah termasuk di dalamnya ada posko pengaduan tadi? Posko pengaduan sebetulnya di kami sudah ada, kemarin juga sudah disampaikan dalam 5 poin preskon kami di Ekraf, sebentar saya lihat biar nggak salah, di ppid.ekraf.go.id. Jadi di situ ada untuk mencari informasi, ada juga pengaduan, termasuk perlindungan di situ. Jadi di situ bisa datang langsung, bisa lewat telepon, bisa juga lewat online begitu. Dan itu sudah diatur dalam kementerian ini, responnya paling lama Kabirokom 7 hari paling lama, tetapi biasanya itu rata-rata di 2-3 hari gitu. Dan itu nanti akan menghubungkan ke 20 direktorat, termasuk ke 5 biro, 2 kapus, semua pejabat eselon 1 wajib merespon itu secepatnya melalui koordinasi di bawah Biro Komunikasi dari Kementerian Ekraf. Pedoman ini outputnya bentuknya seperti apa? Kan melibatkan banyak sektor Pak. Makanya itu berapa lama Pak kira-kira? Saya nggak mau target dari waktu dulu, tapi kita usahakan beberapa bulan ini, tetapi jangan sampai karena ditarget justru merugikan. Jangan sampai karena ditarget terus menjadi acuan untuk dikasuskan lagi kemudian. Kan ini juga kreativitas sesuatu yang selalu berkembang begitu, dan kita tahu juga kreativitas mulai bisa dengan harga murah, bisa tinggi, tergantung karena ada supply demand di sana gitu. Dan juga apresiasi terhadap sebuah industri yang sedang berkembang pesat. Dan jangan lupa bahwa dalam Asta Cita ketiga, Bapak Presiden Prabowo juga mengatakan membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui salah satunya melalui industri kreatif. Artinya industri ini menjadi atensi dari Bapak Presiden kita untuk terus dibenahkan, dibangun fondasinya, dan didukung ekosistemnya. Pak, mungkin terakhir, dengan adanya ini kan kasus Mas Amsal ini kan bisa dibilang dihargai nol gitu ya Pak. Ya. Nah itu tanggapannya seperti apa sih Pak dihargai dengan harga? Ya, sebetulnya ya hasil kreativitas mana mungkin dihargai nol kan begitu. Karena kami sendiri di kementerian juga sudah bekerja sama dengan World IP Organization, World Intellectual Property Organization di bawah PBB. Nah, World IP Organization ini kami libatkan dengan masyarakat, asosiasi namanya Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Penilai di Indonesia itu hanya ada 2 saat ini, penilai untuk properti dan untuk penilai bisnis. Dan saat ini kami sudah berkolaborasi dari sekian ratus jasa penilai, profesi penilai Indonesia sudah ada 65
yang kami bekali tentang bagaimana meng-appraise sebuah IP, dibantu oleh Waipu tadi. Artinya bahwa kami terus memberikan edukasi sehingga semakin banyak pihak-pihak termasuk profesi penilai memahami bagaimana meng-appraise sebuah IP, sehingga para pegiat ekraf ketika mau mendapatkan pinjaman dari bank, perbankan bisa meng-hire konsultan appraisal atau IP valuator. Ataukah investor mau memberikan itu, mungkin investornya nggak ngerti. Film ini kalau mau dibikin perlu katanya kok sampai 5 miliar, kok bisa film sampai 30 miliar, dari mana ini? Paling nggak ada pihak profesional yang juga, nah ini kami juga terus memberikan penguatan ke Asosiasi Profesi Penilai Indonesia juga biar semakin paham bahwa ada sebuah industri yang lagi berkembang pesat tetapi butuh dukungan kita semua karena tujuannya tidak hanya kualitasnya tetapi akses pendanaan, akses pasar mereka juga harus semakin baik ke depan. Berarti artinya acuan harga itu masuk dalam pedoman nanti? Pedoman, ya. Apakah pedomannya nanti kami kan akan konsultasi juga dengan Kementerian Hukum, apakah pedoman ini cukup di Kepmen, Permen, atau mungkin harus dimasukkan ke Peraturan Menteri Keuangan misalnya, supaya daerah-daerah juga bisa memahami lebih jelas aturan main dalam memberikan pekerjaan kepada para pegiat ekonomi kreatif dan sebagainya. Jadi kembali ini butuh proses. Kami saat ini sedang berbicara intens kepada para asosiasi. Ada banyak sekali asosiasi yang di videografi, di fotografi begitu, dan ada yang senior juga ke akademisinya, kampus-kampusnya itu juga kami terima masukan, termasuk Bung Amsal yang pernah menghadapi sebuah situasi sulit dikarenakan ketidakfahaman dari pihak-pihak atau stakeholder yang lain. Mungkin itu. Pak, tadi kan Bapak menyampaikan menerima masukan dari Mas Amsal, mungkin bisa disampaikan Mas poin-poin masukan yang disampaikan Pak Menteri tadi apa aja? Masuk ya. Yang tadi masukannya tadi kepada Bapak Menteri tadi yang saya sampaikan adalah sebenarnya banyak untuk kami konten-konten kreator, pekerja ekonomi kreatif yang ada di daerah sebenarnya. Karena kan kami itu di daerah itu agak minim dapat informasi, mungkin. Dan satu lagi, apalagi kan Kementerian Ekonomi Kreatif ini tidak mempunyai cabang lah gitu ya Pak. Tidak kanwil. Tidak ada kanwil gitu kan. Jadi mau mengaksesnya mungkin kita mau mendapat informasi pun agak mungkin terbatas dibandingkan teman-teman yang tinggal di kota. Jadi masukan saya tadi sama Bapak Menteri bagaimana agar ini dipercepat. Tadi kata Bapak Menteri di tahun ini akan ada dinas-dinas ekraf. Dinas-dinas ekraf bahkan di tahun ini akan ada 80 berapa tadi ya, Pak? 80 sekian. 80 sekian, dan saya pikir mungkin ini mungkin 5 tahun yang akan datang mungkin di seluruh Indonesia sudah akan ada dinas-dinas ini sampai ke kecamatan atau kabupaten atau kecamatan gitu. Itu aja sih tadi Kak. Jadi yang saya tambahkan, jadi pegiat ekraf ini kan tersebar di mana-mana. Kalau di daerah tidak ada bapak asuhnya dari Pemda gitu, itu yang saat ini kami bersyukur bahwa hampir setiap bulan itu puluhan kepala daerah kami bertemu baik di daerah maupun di Jakarta, itu mereka saat ini juga sangat semangat untuk membentuk dinas ekraf di daerah. Dinas ekraf dalam arti bukan harus sendiri, karena kita tahu lagi efisiensi akan sulit nanti kalau sendiri, tetapi dimasukkan ke judul di salah satu dinas, apakah pariwisata dan ekonomi kreatif seperti di DKI, ataukah kebudayaan dengan ekonomi kreatif, apakah UMM. Paling tidak sudah ada judul sehingga juga pihak Pemda juga dan komunitas yang ada di daerah merasa bahwa ada bapak asuhnya di daerah. Kalau semua ke pusat tentu bottleneck dengan segala keterbatasan. Tetapi kalau memang kepala daerah, saya mengajak kalau kepala daerah melihat bahwa ada potensi yang luar biasa, industri kreatif di daerah, kita bentuk dinasnya dan kita ayomi sama-sama para pegiat ekraf, karena ingat bahwa mereka ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan tetapi juga akan menyumbangkan PDRB daerah. Tadi katanya ada sekitar 80-an ya Pak? Ya, 80-an. lagi proses. Nah itu nantinya yang mengisi dinas-dinas itu dari Pemda. Begitu. Jadi saat ini, jadi waktu awal dari periode ini kami bertemu dengan Bapak Tito Karnavian, Mendagri. Beliau menyampaikan bahwa betul ekonomi kreatif di daerah itu sangat berkembang pesat. Tapi kalau subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.